Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau the founding fathers, Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Hos Cokroaminoto, Sutomo untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Bagian pertama adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Rajiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka yaitu Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan hukum tertinggi yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum positif lainnya. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut. Pertama yaitu hubungan secara formal. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kedua adalah hubungan secara material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara material menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Berdasarkan ajaran Stephen Pire dari Hans Kelsen, menurut Abdullah tahun 1984, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat terinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia, telah dijelmakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam 4 pokok pikiran. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD ke-1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. B. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Sistem Pemerintahan Negara dan Kelembagaan Negara. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal 26 ayat 2, Pasal 27 ayat 3, Pasal 29 ayat 2, Pasal 31 ayat 2, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 2. Ketiga, aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan laku kebangsaan. Pasal 35. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36. Bukaan diafragma. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36 bit. Lagu Keb. C. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan HANKAM. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik. Dalam pidato kenegaraannya yang pertama pada 20 Oktober tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden telah menetapkan arah politik luar negeri adalah dengan berfokus pada peningkatan sektor maritim untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai Global Maritime Nexus atau poros maritim dunia NIRI 2014. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Seperti kita ketahui, sejak Januari tahun 2015 Bank Tabungan Negara (BTN) menaikkan suku bunga KPR hingga 14%. Kenaikan suku bunga TSB tentunya sangat memberatkan rakyat. Bahkan ini kenaikannya hampir 2 kali lipat dari BI 7,75%. Lalu bagaimana dengan janji Presiden Jokowi untuk menyediakan 1 juta perumahan bagi rakyat? Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Salah satu kebijakan negara ini, Presiden Joko Widodo memilih pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog, dan target akhir dialog. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo mengatakan yang pertama, menjamin kebutuhan pertahanan yang mencakup baik kesejahteraan prajurit hingga pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista. Kedua, agar Indonesia tidak bergantung lagi dengan kebijakan impor. Berikutnya, membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani. Terakhir, integralisasi dari sistem keamanan yang komprehensif. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.